Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka, kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua. Ibu bapa, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat Prapaskah. Kira-kira 200 tahun setelah Yesus naik ke surga, orang Kristen mulai mengadakan persiapan khusus untuk menyongsong Hari Raya Paskah. Mula-mula diadakan semacam retret 3 hari yang diisi dengan kegiatan berdoa bersama, membaca firman Tuhan, dan berefleksi bersama, dan berpuasa.
Kebiasaan yang baik ini terus dikembangkan. Kini persiapan Paskah kita berlangsung selama 40 hari. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini dibacakan kisah Yesus berpuasa di padang gurun. Setelah dibaptis di Sungai Yordan, Yesus mengasingkan diri di padang gurun untuk memantapkan persiapan melaksanakan misinya yang dicatat oleh penginjil Lukas sebagai berikut: menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Iblis melihat peluang emas untuk menggagalkan rencana ini, maka ia segera mengadakan operasi pasar murah dan operasi pat gulipat. Operasi pasar murah itu ialah ketika Yesus sedang menahan rasa lapar, iblis mengingatkan Yesus akan kemampuannya untuk menyulap batu menjadi roti. Iblis berkata, "Suruhlah batu itu menjadi roti." Operasi pasar murah ini tidak ditanggapi oleh Yesus, maka muncullah opsi operasi pat gulipat. Pada saat Yesus memusatkan hati, pikiran, dan segenap tenaganya pada kerajaan Allah, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia, dan iblis berkata kepada Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tawaran yang menggiurkan ini pun ditolak oleh Yesus. Maka muncullah siasat yang ketiga yang beraroma penistaan sebagai kelanjutan dari operasi pat gulipat itu. Ketika Yesus memutuskan untuk berserah diri pada kekuatan Allah saja, iblis menunjukkan kekuatan alternatif yang dianggap lebih hebat. Iblis itu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Umat beriman yang dikasihi Tuhan, satu persatu pencobaan itu dipatahkan oleh Yesus, dan Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti."
Umat beriman yang dikasihi Tuhan, iblis berusaha menggagalkan rencana Yesus lewat keinginan untuk makan minum sepuas-puasnya, lewat ambisi yang tak terkendalikan menjadi yang paling berkuasa, dan melalui mimpi yang mengasyikkan menjadi kebal dalam segala hal. Kita tertarik pada cara Yesus mengatasi pencobaan ini. Pertama, Yesus bersikap tegas menolak godaan itu dan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kedua, Yesus berpegang teguh pada firman Allah yang telah dihafal dan diyakininya. "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kekuatan ganda ini, yaitu punya pendirian dan berpegang teguh pada firman Tuhan, membuat Yesus lolos dan lulus dari pencobaan ini. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya bagi kita semua.